Halo, selamat pagi. Balik lagi hari Minggu bersama Abang Bakul Coklat. Ya, hari ini kita mau San Mori ya, seperti biasa. Kali ini tujuannya kita mau ke wisata Sumber Biru. Itu tempatnya di Wonosalam. Ini tadi agak telat sih ya, udah San Molor sebenarnya, ini udah jam 9 lebih, ini baru seperempat perjalanan aja belum ini kayaknya. Ini tadi abang dari rumah sekitar jam setengah 9 ya, setengah 9, terus sarapan dulu, sarapan nunggu beberapa teman-teman. Ini cuma ada 4 motor aja, yang lain lagi nggak bisa ikut, ada yang tugas negara dan yang lain-lain ya. Jadi yang ikut cuma ada 4 motor, ada ZX 25, Ninja FV nya abang, terus ada yang Ninja FV lama sama NMAX ya. Ini berangin banget ini, jadi mohon maaf nanti mungkin kalau suaranya agak hilang-hilangan ya. Di wisata Sumber Birunya itu apa ya, sebenarnya nggak ya, apa ya dibilang biasa aja ya agak lumayan, dibilang bagus banget ya nggak terlalu sih sebenarnya. Maksudnya ya enak lah buat nyantai, enak. Di situ nanti kan ada kayak kali gitu kan, sungai itu di bawah, terus dia tuh ada tempat makannya gitu loh, jadi kalian itu bisa makan di situ sambil nyemplung di sungai, masuk sungainya gitu. Nggak terlalu jauh sih sebenarnya tempat wisatanya sama rumah abang, deket ya, nggak deket banget sih, kemungkinan sekitar ya 45 menit lah kalau dari rumah. Kalau kenceng-kenceng ya agak cepet lagi sih. Kita nanti di sana ada beberapa tim lagi dari, kalau nggak salah tadi itu Lintas Raya ID itu dari Malang kalau nggak salah. Soalnya dia itu kumpulnya di daerah Kandangan sana, di dekatnya Kediri. Itu mereka kumpulnya di daerah situ, lalu langsung ke tempat wisatanya. Terus satu lagi ada yang dari Tuban tadi itu, kalau nggak salah tim coffee ya, coffee ride apa ya, itulah. Kemungkinan ada yang lain-lain lagi juga sih, cuma yang abang tahu tadi itu cuma ada 2 itu tadi. Memang kalau di Wonosalam itu tempatnya enak sih ya, dingin lah lebih. Biasanya kalau misalnya di daerah rumah abang mendung itu malah di sana kemungkinan malah hujan. Kalau di rumah abang panas, di sana mungkin agak dingin gitu biasanya. Ini aja kayaknya agak mendung ini daerah sana, ini depan itu. Sama ini tadi kan kemungkinan ini ya nggak ada suaranya, ini motornya abang ini lagi pakai knalpot standar ya, lagi tidak kondusif di daerah Mojokerto, masih banyak operasi lalu lintas ya. Jadi sementara ya diganti dulu lah. Emang kalau kita ngomongin masalah knalpot itu sebenarnya ya preferensi sih. Memang ada yang orang-orang kan, ada yang beli motor itu suka suaranya, tapi tergantung sih. Kayaknya lebih ngarah ke yang multi silinder lah ya ngomongnya. Biasanya kayak 2 silinder kan suara mesinnya aja udah khas, 4 silinder
Kalau satu silinder kan masih ya biasa aja lah, masih nggak terlalu spesial. Kalau yang multi silinder yang 2 atau 4 itu kan suara mesinnya aja udah lumayan enak lah. Jadi ada yang memang cari suara mesin, ada yang diganti knalpotnya. Ya preferensi masing-masing sih, balik lagi lah. Orang yang beli motor kan ya yang beli motor ya biar dia sendiri yang make kan. Soalnya kalau abang sendiri, kalau abang lebih nyantai aja ya, maksudnya nggak ada preferensi khusus ya, mau knalpot standar atau knalpot aftermarket itu terserah sih. Kalau abang ya memang kalau standar gini nggak enaknya itu apa ya, nggak ada suaranya pak. Jadi kalau di jalan itu kurang lah. Soalnya kan kadang-kadang memang kan ada yang, nah ini juga ada yang pengen di notice gitu kan, dilihat sama orang. Nah itu kan kalau pakai knalpot aftermarket kan pasti dilihatin kan sama orang-orang. Beda kalau misalnya pakai knalpot standar gini kan, mau respon juga ya nggak kerasa. Ya jadi gitu. Ya kalau abang itu tadi sih nggak ada preferensi khusus ya, terserah lah mau aftermarket atau standar, ya ada plus minusnya masing-masing lah. Kalau knalpot standar itu plusnya itu lebih ke ini ya pasti jelas suaranya nggak terlalu kenceng lah. Kalau aftermarket kan bikin itu ribut tuh sama tetangga kan. Kalau ini kan nyantai lah, jadi keluar kemana-mana malam aman. Terus ada lagi yang plusnya itu kalau nggak salah ya, itu katanya itu lebih hemat bensin lah katanya sih. Jadi terus tarikannya juga agak lebih nampol lah katanya loh ya, katanya mekanik yang di tempat abang servis itu kayak gitu sih. Ya kalau abang sendiri sih memang iya ya, soalnya di Ninja yang baru ini kan ada 2 throttle body atau gimana gitu ya, ya koreksi lah, abang juga nggak terlalu paham sebenarnya. Jadi dia itu kalau misalnya 6000 rpm itu kan ada eco mode. Nah kalau yang di atasnya kan itu eco modenya mati kan, nah itu kan agak nampol, lebih nampol. Nah kalau pakai knalpot aftermarket itu malah ya agak hilang aja tenaganya, beda kayak knalpot standar gitu. Nah kalau aftermarket ya itu otomatis lah, itu tadi kan kalau plusnya jadi perhatian banyak orang lah daripada knalpot biasa. Nah kalau yang kekurangannya knalpot standar sih sebenarnya kalau standar pasti nggak ada kekurangan ya, kan karena emang udah dipikirin lah sama pabriknya gimana cara kerjanya yang mesin itu biar optimal, kan pasti udah dipikir lah. Cuma ya mungkin kelemahannya cuma satu sih, senyap itu aja, jadi nggak ada suaranya, nggak bisa nyolong perhatian orang-orang lah. Nah kalau knalpot aftermarket itu ya agak banyak juga sih kelemahannya, yaitu tadi yang pertama mungkin dia lebih boros, terus lebih gampang panas. Nah itu juga kan pengaruh tuh. Terus dia ya berisik gitu kan, ya menyita perhatian. Tapi kan sekarang kan orang-orang di sini kan kadang-kadang ya nggak tentu juga kan, ada yang suka, ada yang nggak suka. Ada yang suka knalpot kencengan dikit, ada yang suka ulem, ada yang suka standar. Ya balik lagi kan preferensi masing-masing orang lah. Nah ini juga salah satu wisata ya di Wonosalam, itu kandang sapi ya, tapi ya nggak bau, maksudnya ada kandangnya di bawah.
nggak makannya habis itu jadi satu sama sapi enggak. Itu juga lumayan ya, lumayan rame lah ya. Sebenarnya kalau ngomong wisata sih di Wonosalam itu lumayan banyak sih. Menurut abang itu udah lumayan banyak kan, cukup lah untuk saat ini tuh cukup. Cuma ya memang agak sulit ditemukan gitu loh. Mungkin ada beberapa tempat itu yang kalau orang nggak tahu ya nggak tahu akhirnya gitu loh. Lebih ngarah ke kurang terekspos sih. Tempat-tempat ngopi pun juga masih jarang di sini. Jarang ya, lumayan jarang lah. Ada tapi beberapa aja sih. Ya jadi sekian dulu ya guys. Ini ya belum mau sampai sih, udah masih agak jauh ya. Cuma abang mau berhenti di Alfamart depan itu. Nanti kalau memang baterainya cukup seperti biasa ya, memang baterainya abang agak soak ini. Kalau masih cukup nanti abang lanjut lagi. Sekian dari abang ya, bye bye.